Gerakan Pemuda bersama dengan saya Cendana. Dan di sebelah kanan saya ini udah ada seorang yang waduh, senyumnya ini manis sekali ya. Perkenalan dulu Kak, namanya siapa? Saya Bob Lalaka. Dari namanya nih ya, di akhiran nama sudah kelihatan ada Maga Lalaan. Ya. Sudah pasti itu dari Maluku. Benar. Benar banget Kak. Berarti Kak Bob ini awal jadi jemaat di GBI Bethesda itu umur berapa? Saya tahun 2002 sudah di Bethesda. Tahun 2002? Ya. Itu sekitar umur berapa ya kalau boleh tahu? 2002 itu umur berapa? Berarti sekitar 28. 28. Nah, itu berarti langsung gabung sama anak-anak Gerakan Pemuda? Benar. Oh, langsung gabung? Gabung. Kebetulan saya waktu dari Jember, ya kan di Jember. Nah, di sana juga jadi pengurus pemuda. Oh, jadi sudah mengalami di sana. Nah, kami ketemu ABSP di Bogor, ketemu sama teman-teman Bethesda, salah satu Pak Penatua Semi. Oh, iya. Nah, sehingga waktu saya masuk Bethesda seperti familiar aja. Kalau boleh tahu di GBI mana waktu di Jember? GPB Getsemani Jember. GBI Getsemani Jember. Ya. Oke, baik. Waktu di GBI Getsemani Jember menjadi pengurus di bagian apa? Saya sekretaris. Nah, waktu di sekretaris di sana itu periode tahun berapa? Di sana 1996 sampai 2001. Cukup lama berarti ya. Berarti kayak sudah nggak udah nggak asing dengan dunia pengurusan gitu. Betul. Kalau acara ngumpul Jawa Timur pasti kumpul. Pasti ketemu teman-teman Bethesda. Waduh, berarti sudah kemana-mana ya. Oke. Nah, setelah akhirnya pindah berarti ya di GBI Bethesda ya pada saat tahun 2002 itu langsung jadi seorang ketua atau sempat mengawali karir pelayanan sebagai apa sebelumnya itu sebelum jadi ketua? Ya, hanya anggota biasa. Hanya anggota biasa. Ya, cuma karena teman-teman sudah tahu saya aktif juga di waktu dari Jember sehingga tidak lama lagi 2001 selesai pindah ke sini, 2002 dipercayakan teman-teman jadi ketua pemuda. Waduh, tepuk tangan dulu dong buat yang nonton nih. 2004. Ya, nah, pelayanannya sudah jelas dalam waktu yang cukup lama. Berarti pasti punya pengalaman yang sangat terkesan dan sampai sekarang tuh kayak susah sekali untuk dilupakan tuh apa Kak? Ya, yang terkesan itu kami bisa membentuk GP-GP di sektor. Oh, bisa bentuk GP? Ya, jadi dulu sektor Immanuel, GP-nya cuma berapa, kita ke sana. Terus GP dari Shalom. Jadi kalau yang dulu kami itu lakukan, kalau pemudanya sedikit, kita ikut gabungan beberapa sektor gitu. Kita buat ibadah sektor. GP sektor. Dan itu aktif. Kalau Immanuel ya, saya waktu itu kalau tidak salah masih 7 sektor. Masih 7 sektor. Kalau boleh tahu nih, waktu masih 7 sektor itu di caranya bisa berdiri GP sektor itu gimana? Ya, pertama visi dan misi kita harus jelas. Visi dan misi jelas. Kemudian kalau di semua pelkat itu depannya pelayanan atau persekutuan, pemuda ini kan gerakan pemuda beda sendiri. Benar banget. Makanya karena itu kita harus lebih kreatif. Lebih kreatif merangkul seluruh anggota pemuda sehingga kita juga ada kalau tidak salah tim keanggotaan sehingga dia mendata semua pemuda-pemuda. Jadi kita kalau lihat ada pemuda yang kita tidak kenal entah dari luar kota di sini kos-kosan, kita rangkul. Langsung rangkul di mana walaupun dia kos-kosan nggak apa-apa. Kalau jumlahnya, kalau kita ngomong ibadahnya aja itu bisa hadir di atas 30 lebih. Masih 7 sektor. Masih 7 sektor. Itu kalau ibadahnya aja.
Ibadah pusat atau ibadah GP sektor? Ibadah pusat. Wah, berarti luar biasa banget ya. Nih, kalau boleh tahu, kalau zaman sekarang ini kan sudah ada beberapa bidang, dari bidang wirausaha, lalu juga ada bidang kayak germas, dan ada beberapa bidang-bidang lain. Kalau di zamannya Kak Bob ada nggak bidang-bidang seperti itu? Kalau kita masih di bidang imaji ya, IAI, Iman Ajaran dan Ibadah. Terus kita masih lebih intern ke dalam, kerjasama dengan sektor itu paling penting. Kerjasama dengan sektor-sektor. Berarti ada koordinator sektornya ya? Ada polseknya? Ada. Itu di seluruh di ketujuh sektor itu apa aja? Oh ada? Luar biasa sekali ya teman-teman ya. Berarti bisa dibilang kayak niat banget nih kayak waktu zaman dulu memang ya kesan saya tuh mantap. Itu yang sampai sekarang masih diingat ya. Karena apa? Walaupun bisa dibilang terpecah-pecah, 7 sektor itu lokasinya, tapi masih bisa saling bersatu. Seperti itu. Wah, luar biasa banget nih kalau denger ini udah cukup merinding aja, kayak membayangkannya tuh pasti terharu sih. Ya, karena teman-teman yang sebelumnya jadi pengurus memang sudah aktif. Ya, mereka sudah aktif dan kita kerjasama yang tadi saya bilang dengan sektor dan semua pelkat pengurusnya kita kerjasama sehingga kita bisa adakan ibadah syukur misalnya HUT itu berbarengan dengan PKB. Oh ya? Bisa, kita bisa sama-sama karena kita dekat sama-sama semua pelkat. Jadi kedekatan ini tidak hanya sebatas dengan AGP, tapi dengan seluruh jemaat. Ya, bahkan teman-teman pemuda itu ikut dalam menjadi pelayan PA, pengurus PA, dan mereka juga timbal baliknya mereka tetap aktif di GP. Gitu juga di PT sama gitu. Jadi kalau pada saat PA lagi membutuhkan yang kerja keras, ya pemudanya ikut turun semuanya gitu. Berarti bisa dibilang kerjasamanya buat Kak Bob itu akhirnya menjadi sebuah pesan yang sangat dalam. Nanti sekarang saatnya Kak Bob juga ngasih pesan yang cukup dalam buat teman-teman GP. Pemuda harusnya lebih berkreatif, tidak hanya di dalam tetapi harus bersosial. Artinya pada saat kita sudah masuk ke dalam lapangan kerja, dunia usaha, di luar pemuda, pengalaman-pengalaman organisasi di pemuda, di gerakan pemuda itu bisa kita bawa dan itu bisa menjadi pengalaman bekal kita di dalam masyarakat. Jadi kalau kita hanya datang, duduk, diam, dengar firman Tuhan, itu kita tidak akan bisa apa-apa di luar. Tetapi kalau kita bisa berkreatif, kita bisa merangkul anggota yang lain, kita bisa membentuk suatu gerakan yang tujuannya untuk memuliakan nama Tuhan, pasti teman-teman akan menjadi lebih baik. Tadi sempat bilang bahwa yang paling berkesan itu adalah membangun GP sektor ya? Ibadah GP sektor. Berarti itu yang pertama kali di tahunnya Kak Bob? Sebelumnya sudah ada. Ya, cuma kita lebih mengaktifkan kembali. Oh, baik. Dan itu kalau tidak terus-menerus, kan teman-teman yang sektor yang misalnya tidak pernah aktif, akhirnya vakum. Oh, jadi terus bukan hanya sebatas kayak kerinduan, tapi juga bisa dibilang ini sedikit dibuat seperti rutinitas. Betul. Supaya nggak terasa hilang begitu ya? Iya. Oke, baik. Nah, terakhir nih Kak Bob, pesan-pesan sudah, pengalamannya sudah, cerita masa lalunya sudah. Yang terakhir ini adalah undang teman-teman gerakan pemuda buat ikut bersama di ibadah perayaan HUT GP yang ke-69. Teman-teman harus hadir dalam ibadah syukur gerakan pemuda. Latihlah dirimu beribadah. Ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Buat teman-teman GP yang masih kepo dengan seluruh cerita mengenai GP yang masa lalu, stay tune di IGTV. Jamnya tunggu aja di Instagram kami. Bye!